Ya buat Tuhan, kami percaya mujizat-Mu nyata Tuhan. Kalau kami masih bernafas, kalau kami masih Tuhan berikan kesempatan hidup, satu hal kami tahu, kisah kami belum usai, perjalanan kami belum selesai, dan mujizat serta kekuatan, pertolongan, kasih karunia Tuhan masih terus tersedia untuk kami berjalan di tengah bumi fana ini. Sebelum kami pulang dan berkumpul bersama-sama para saleh-Mu dan orang-orang kekasih kami dan hamba Tuhan yang sudah mendahului kami. Maka pagi ini Tuhan kami minta bekal firman untuk hidup dan kuat di tengah-tengah dunia yang makin gelap dan sukar. Sebab itu bicaralah Tuhan. Beri telinga dan hati kami kembali tertawa. Bukan cuma mulut kami, tapi jiwa kami kembali tertawa ketika kami mendengar perkataan yang manis dari Tuhan seperti madu. Supaya hidup yang sudah pahit, yang tanpa pengharapan dalam nama Yesus jadi sembuh pagi ini. Bicaralah Bapa, silakan Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami siap. Yang siap sama-sama bilang, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Menyapa saudara-saudara yang di rumah, yang beribadah melalui Zoom, puji Tuhan, shalom. Yang jauh, mungkin juga yang lanjut usia ya. Rindu kalau satu kali saudara bisa berkumpul di sini, mari datang ibadah onsite sama-sama. Senang sekali akhirnya sudah bisa kembali berkumpul dengan ibadah onsite seperti ini, dan kalau saya tidak salah sudah 4-5 tahun saya tidak di sini ya. Nah, saya mau ngecek, adakah saudara yang selama pandemi kehilangan orang-orang yang dekat, teman, sahabat, orang yang Anda kasihi? Boleh angkat tangan. Ada ya? Oke, turunkan tangan. Saya pengen mulai dengan sebuah statement ini sebelum firman Tuhan mengembalikan harapan saudara. Ada banyak perkataan negatif yang mengatakan bahwa orang yang mati selama pandemi itu kena kutuk. Seolah-olah Tuhan Yesus bukan juru selamat yang kuat. Buat saya kalimat itu bukan cuma tidak tepat, tapi kurang ajar. Kurang ajar. Karena yang saya tahu, yang saya kenal, bahkan beberapa teman saya dan ada beberapa rekan yang sangat dekat dan ada beberapa bapak rohani saya, itu meninggal waktu masa pandemi. Dan mereka orang yang jujur-jujur dan sangat mengasihi Tuhan. Dan kalau orang-orang yang mengasihi Tuhan sudah tidak ada bersama kita, kesimpulan saya cuma satu, jelas sekali. Cerita mereka sudah selesai, kisah mereka sudah usai, tugas mereka sudah purna, dan rumah mereka sudah jadi. Pertanyaan saya simpel, lah ngapain lu masih pada di sini? Oke, saya mau ngecek sekali lagi, yang di rumah juga boleh jawab ya. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang masih hidup angkat tangan? Yang masih hidup angkat tangan, yang udah enggak usah. Tinggi. Oke, sekarang cek kanan kiri lihat. Kalau sebelahnya angkat tangan juga colek, masih hidup kita. Pertanyaannya kenapa kita masih hidup? Karena tugas kita belum selesai, kisah kita belum usai. Kalau Tuhan belum kasih titik, jangan coba-coba kita kasih titik, karena dia masih kasih koma. Kalau kita masih hidup berarti pertolongan Tuhan masih ada. Dan saya curiga bukan cuma tugas kita belum selesai, karakter kita belum beres. Justru orang-orang yang sudah pulang itu rumahnya sudah jadi, dia sudah boleh pulang, sudah boleh con, lagi tiong-tiong semua. Kalau kita belum boleh, kenapa? Kenapa pendeta Asa belum boleh? Bukan cuma tugasnya belum selesai. Pasti saya yakin dan percaya Tuhan masih bekerja dengan karakter saya yang bergedel begini. Lebih baik kita rendah hati daripada sombong nggak masuk surga. Benar gak saudara? Dan kalau kita masih hidup, satu hal yang akan Anda temukan. Nanti kita bahas sama-sama. Tapi sebelumnya saya kepengen kita sama-sama buka saudara-saudara Yohanes 11. Ayat 1 sampai 4 saja. Yohanes 11 ayat 1 sampai 4 guna mempersingkat waktu. Karena katanya saya diberi waktu 30 menit ya. Yohanes 11 ayat 1 sampai 4. Nanti ayat-ayat berikutnya saya kupas saja. Saudara percaya saya ngutip Alkitab. Ya. Kalau nggak percaya buka aja cek ya saudara ya. Yohanes 11 ayat 1 sampai 4. Yang sudah ketemu katakan amin. Saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap. Nanti ayat 4 kita baca sama-sama ya. 1, 2, ya demikian firman Tuhan. Ada seorang yang bacanya biar enak kayak film Tuhan Yesus yang dubbingan bahasa Indonesia ya, biar enak ya. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya,
Marta. Ayat 2 sama-sama, mesti kayak gitu. 1, 2, iya. Ya lumayan saudara ya. Ayat 3, ayat 3. Biar sukacita pagi-pagi. Kan wajah-wajahnya banyak yang belum ngopi nih. Sama saya juga belum. Ini bukan kode, nggak usah disiapin, jangan. Ayat 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, karena ini perempuan jadi begini. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ayat 4 sama-sama. 1, 2 ya. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Hari ini kita belajar tentang sebuah keluarga. Ini keluarga Koko, Dede sama cicinya 2. Yang bungsu namanya Lazarus, yang cicinya 2 namanya Maria sama Marta. Saya nggak tahu tentang orang tuanya, kemungkinan juga orang tuanya sudah nggak ada, yang pasti bukan karena COVID. Belum ada gitu. Tapi dunia yang terkutuk ini adalah tempat di mana perang ada, pandemi ada, kelaparan ada, dari Adam dan Hawa sampai sekarang. Jadi jangan kaget, pandemi bukan barang baru. Tapi mereka dekat sama Yesus sebetulnya. Karena kemungkinan besar masih sepupuan. Secara biologis Yesus lahir dari keluarga yang adalah keluarga dekat Maria, Marta, Lazarus. Dengan kata lain ini orang-orang yang dekat sama Tuhan Yesus. Katakan dekat Yesus. Katakan dekat Yesus. Kok punya masalah? Dari sini kita belajar bahwa everybody has a problem. Bahkan Maria dan Marta serta Lazarus yang dekat sama Yesus sekalipun. Saudara mengasihi Tuhan Yesus, amin. Saudara mengasihi Tuhan Yesus, amin. Siapa di sini yang mengasihi Tuhan Yesus? Lambaikan tangan. Oke, turunkan tangan lagi. Pertanyaan berikutnya adalah, siapa di sini orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus yang punya masalah, pergumulan, kesukaran, tagihan, cicilan? Angkat tangan. Tinggi, jangan bohong. Tinggi, dia di rumah Tuhan, gak boleh bohong loh kalau belum lunas. Yuk, tahan ya. Sekarang lihat kanan kiri. Kanan kiri, kalau diangkat tangan, dadain dia bilang, sama kita. Iya. Boleh juga dadain bilang gini, hai orang-orang bermasalah. Karena semua kita punya masalah. Orang Kristen dan non-Kristen, orang percaya Tuhan, nggak percaya Tuhan, sama-sama berjumpa dengan masalah selama kita hidup di planet kecil ini, kawan. Katakan amin. Itu sebabnya orang yang hidup sama Yesus tidak boleh kecewa dengan Yesus hanya karena masalah kehidupan. Makanya Tuhan Yesus katakan gini, berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kabar buruk sampai kepada Yesus di ayat 3 bukan akhir cerita Lazarus, kita tahu semua. It is not the end buat Lazarus, belum tamat, belum the end. Dan kalau saudara masih hidup, saya mau bilang gini, bukan cuma Lazarus. Dalam cerita ini belum selesai kisahnya. Anda pun kalau Anda masih hidup, ceritamu belum usai, perjalananmu belum selesai, ceritamu masih ditulis Tuhan. Anda masih ada dalam perjalanan. Tahu perjalanan? Perjalanan, jalan-jalan. Anda masih hidup, coba. Kalau nggak percaya Anda masih hidup, tarik napas, coba. Buang. Jangan kelamaan, nanti biru. Sekali lagi, 1, 2, 3. Buang. Gimana rasanya? Enak ya? It's good to be alive. Bilang sama-sama, saya masih hidup. Berarti, sama-sama bilang berarti, Tuhan belum selesai dengan saya. Yang percaya tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sebab itu poin pertama saya, jangan putus asa kalau asamu belum putus. Jangan putus asa. Jangan baperan. Hidup ini gak boleh dijalani dengan bawa perasaan, tapi bawa perubahan. Tuhan Yesus dan Alkitab gak pernah ngajarin kita, hiduplah by feeling, dengan perasaan. Feeling, nothing more than feeling. Trying to get feeling, pusing lama-lama saudara. Mending cari healing, nah itu. Tapi orang nyari healing juga healing, lama-lama hilang, nggak balik gereja dia. Nggak di sini, di sana, di ujung Berung sebenarnya. Tapi saya kepengen Anda ngerti bahwa Lazarus yang dikatakan, ini udah sakit kronis nih, kemudian nanti akan jadi mayat. Kisahnya pun belum selesai. Kalau Anda hari ini masih ada, masih ikut kebaktian hari ini, sama-sama memuji menyembah Tuhan tadi, dipimpin oleh tim PW tadi. Kisahmu belum selesai, sebab itu jangan putus asa.
Sebab ada masalah, nggak ada masalah, bersama Allah tidak masalah. Bersama Allah tidak masalah, karena hidup ini pasti ada masalah. Sebab itu bilang sama-sama, hai hatiku, hidup ini banyak masalah. Sebab itu, dalam nama Yesus, biasa wae. Biasa wae. Pasti lewat. Pandemi juga lewat. Sebetulnya pandemi udah selesai kan. Tuhan ngomong tahun lalu pandemi selesai tahun 2022. Sebelum tahun 2022 berakhir, presiden kita yang tercinta udah bilang PPKM, PSBB selesai. Cuma demi kehati-hatian ya silakan tetap pakai masker, tapi di luar ruangan silakan buka. Itu negara udah ngomong loh. Jadi kalau kita masih takutan, parnoan, pertanyaan saya gini, kita berjalan sama Tuhan atau berjalan sama hantu? Kalau hantu kan Scooby-Doo teriaknya, hantu takut, kan begitu. Kalau orang Kristen takut. Ya di mana Tuhannya? Jangan cuma nyanyi, aku punya Tuhan yang besar. Ketika ketemu masalah, ciut nyali. Pak pendeta ngomong gampang lah, emang jualannya begitu. Enggak, saya juga orang kayak saudara, masih makan kue tio siram sama. Ini sekali lagi bukan kode, tolong jangan disiapin. Lo beneran ini kopi sama kue tio siram jangan disiapin. Jangan. Jangan putus asa, saudara-saudara, sebab Alkitab juga sudah bilang, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskan dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Jangan putus asa jika asamu belum diputus Tuhan. Kenapa? Sebab seringkali masalah dipakai Allah untuk menyatakan kasih kuasa pada orang-orang yang berserah. Berserah aja. That's the key word after pandemic ini. Ini kata kunci setelah pandemi. Berserah, surrender. Pandemi membuktikan gak ada orang yang betul-betul punya kontrol dalam hidupnya. Dan gak ada negara yang betul-betul punya kontrol sama bangsanya. Negara kecil, negara gede, presiden, perdana menteri, raja. Perusahaan gede, perusahaan kecil, gereja gede, gereja kecil. Semua itu dengung. Bingung. Bener gak? Ada benar-benar orang yang paham gak nangani pandemi? Enggak. Semua trial and error. Itu sebabnya biasa wae kalau Anda masih hidup, ada masalah, gak ada masalah, semua masalah dipakai Allah untuk menyatakan kasih kuasa kepada orang-orang yang berserah. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Penyakit itu, kata ayat 4, musibah itu, pergumulan itu, tagihan itu, cicilan itu, tidak akan membawa kematian. Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah sebab oleh penyakit itu anak Allah dimuliakan. Ayat ini, dengan mengupas ayat ini, saya tidak sedang berkata bahwa semua orang yang mati harus bangkit sekarang. Enggak, tapi kebangkitan pasti. Tapi kalau belum waktu kita lewat dan belum waktunya, mau pandemi kek, mau maling nusuk kita kek, kalau belum waktunya kita mati, enggak bakal mati. Enggak bakal. Dan orang-orang yang sudah mati di dalam Tuhan, waktunya sudah genap. Dan mereka sudah boleh beristirahat dan terima mahkota mereka. Yang di luar Tuhan, waktu pertobatan mereka juga, kesempatan bertobat juga sudah genap. Kalau nggak bertobat, kelar juga dia. Tapi buat saudara-saudara dan saya, jangan putus asa, Anda masih hidup. Tuhan masih ada. Ayat 5 bilang begini, Yesus mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Jadi Tuhan Yesus sayang sama kakak beradik ini ya, sama seperti Tuhan Yesus sayang Anda. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, waduh, Anda pernah baca nggak ayat ini? Ini buat saya salah satu ayat bermasalah dan bikin stres. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, namun setelah didengar Yesus bahwa Anda sedang bergumul, Anda sedang menangis, Anda sedang berdoa, Anda sedang menjerit. Ayat selanjutnya bilang begini, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Siapa di sini yang pernah ngerasain bahwa seringkali pertolongan Tuhan datang terlambat? Pernah mikir gitu gak? Oke, saya ubah pertanyaannya kalau nggak pernah. Ini di sini rohani semua ya, nggak pernah mikir negatif sama Tuhan. Terutama tim PW kayaknya. Siapa di sini yang pernah mikir kalau Tuhan menolong itu seringkali terasa lambat? Nah, udah lebih ringan ya. Bener gak? Udahlah saya jujur dah. Seringkali pertolongan Tuhan terasa lambat, ada yang setengah tiang. Jujur ayo, kalau Tuhan nolong seringkali terasa lambat. Wah langsung, wah ya, yes. Tapi garis bawah statement ini, pertolongan Tuhan seringkali terasa lambat, tapi selalu tepat waktu dan tidak pernah terlambat. Kalau terlambat artinya udah lewat. Selalu
On time. Lazarus sudah mati, ayat 6 bilang, dikatakan Yesus malah berlambat-lambat 2 hari lagi. Nanti setelah 4 hari baru nyampe loh saudara, ke kuburan Lazarus. Dokter bilang jantung saya sudah rusak, sudah lewat golden period waktu 2012, kena serangan jantung 2 kali. Kaki saya sudah busuk waktu tahun 2017, sudah hitam, sebelah kiri sudah bengkak, sudah mau dipotong. 2017 ya. Itu ginjal sudah tinggal kiri kan, karena 2004 ginjal kanan saya sudah jadi tumor raksasa dan dibuang. Diameternya 29 cm. Kemana-mana saya kayak bapak hamil. Ini berkali-kali saya kesaksian di sini. Saya mau muliakan Tuhan lewat kesaksian ini. 2004 ginjal kanan dibuang, tinggal ginjal 1. 2017 kaki sudah menghitam, sudah bengkak. Ginjal yang tinggal 1 sudah bocor protein. Kondisi jantung yang sudah pasang ring 5 busuk, sudah makin rusak. Saya harus suntik insulin 4 kali, Lantus sama Novorapid, sehari 4 kali. Dan saya harus minum pengencer darah, obat penguat jantung, karena gula darah saya tinggi, darah sudah kental, dan dokter bilang, Pak, at this rate, 2017 dokter bilang, at this rate, dengan kondisi Bapak yang seperti ini, Bapak hanya bisa sampai palingan, kalau Bapak tolong sehat ya, jaga hidup ya Pak, palingan sampai 2021. Ya sekarang saya bisa begini kan udah lewat. Tapi Anda bayangkan paniknya saya dengar itu. 3 bulan saya nggak bisa jalan kemana-mana, kaki saya gede sekali, hitam. Tapi oleh anugerah Tuhan perlahan-perlahan mengempes. Masuk 2019 akhir saya tanya Tuhan 2020 mau ngapain? Karena namanya pendeta harus tanya sama Tuhan dong. Jangan kita asal-asal ngembalain domba kan. Tuhan bilang 2020 kencangkan ikat pinggang, tertanam kuat-kuat, suruh jemaat berakar karena banyak yang akan tercabut. Kenapa Tuhan? Tuhan gak jawab. Tuhan cuma suruh saya gini, jual mobilmu. Saya gak tahu kenapa. Saya jual mobil, saya taat sama Tuhan. Tahu-tahu negara api menyerang. 2020. Semua geger kan, pandemi, bersama pandemi masuk kesusahan ekonomi. Baru saya ngerti kenapa Tuhan suruh saya jual. Saya bisa hidupi anak, saya bisa jalankan roda pelayanan. Karena pelayanan kan mesti jalan tuh. Benar gak? Pelayanan jalan. Ibadah kan online. Saya syuting ibadah di rumah saya pakai HP ini, ngedit pakai HP ini, yang khotbah Bapak ini, yang upload Bapak ini juga. Nggak ada. Perpuluhan persembahan nggak ada. Kan anak saya kan mesti hidup, mesti bayar sekolah. Apalagi bapaknya makannya banyak. Dan jemaat juga banyak yang susah. Saya komorbid berat, naik ojol jemaat saya keliling. Kita kirim BLT buat jemaat, kirim sembako langsung. Sekalipun saya komorbid berat. Tapi jujur saya mulai takut ketika mau masuk 2021. Karena 2021 kata dokter saya, game over. Nggak ada kata continue, 9, 8, nggak ada. Nggak ada. Mau game over, mulai panik. Tuhan gimana, Tuhan gimana, Tuhan gimana. Sudah terlambat. Terlambat sudah. Kau datang padaku Yesus. Perasaan saya, sekalipun saya masih khotbah. Wah mati nih, mati nih 2021 nih. 2020 saya panik nyari asuransi. Teman saya semua saya hubungi, nggak ada satu asuransi pun. Mulai dari yang AA sampai Pru-Pru. Nggak ada yang gol. Kenapa? Sejarah kesehatan saya bisa diakses internasional. Saya nggak bisa beli asuransi. Terus saya kalau mati gimana Tuhan? Tabungan nggak punya, deposito nggak punya, gereja nggak jalan, nggak ada persembahan. Saya gimana Tuhan? Anak saya gimana? Stres saya. Jangan Anda pikir ini botak nyata, ini botak stres seringkali saudara ya. Ada helipad gitu di atas. Makin mirip Awelayar ya, puji Tuhan ya. Semoga urapannya juga sama gitu. Saya stres, pendeta juga bisa stres, dan saya pun harus bergumul dengan Allah. Tapi 2021 tahu nggak yang harusnya jadi tahun pemakaman saya. Kalau Anda follow medsos saya di Facebook saya, di Instagram saya, 2021 saya posting liturgi pemakaman pendeta Asaf Immanuel. Ada. Saya bikin tuh ayat temanya apa, yang khotbah apa, saya udah bayangin lagu-lagunya apa, saya udah bikin liturginya. Yang saya belum siapin di situ adalah menu makan siangnya. Karena buat saya udah bukan urusan saya itu. Menu makan siang saya nggak bikin tuh. Terus yang indahnya sama Tuhan gini, kita kan nggak bisa ibadah karena kami pakai public space seperti ini. Semua fasilitas umum kan ditutup kan, nggak boleh kan. Kami kan sewa aula Pak, kami sewa aula. Terus saya nggak bisa ibadah, Tuhan bilang gini, 2021 kamu nggak mati, tenang ada surprise. 2021 yang saya pikir pertolongan Yesus sudah terlambat, yang harusnya saya meninggal. Bukan cuma 2021 tidak jadi tahun pemakaman pendeta Asaf Immanuel,
tapi jadi tahun peresmian tempat ibadah kami di Jalan Boulevard Raya yang baru. Tuhan berkati. Masuk akal? Enggak masuk akal. Enggak masuk akal, beneran. Saya tuh udah ngalami aneh-aneh sama Tuhan. Tapi kan itu pendeta. Siapa bilang kalau Anda pengusaha besar, pengusaha kecil, Anda karyawan, apapun profesimu, apapun, mau engkau sudah menikah maupun yang jomblo-jomblo gak bahagia, harus bahagia tetap ya. Banyak yang tertawa tapi menangis di sebelah sana. Anda jalan sama Tuhan, lakukan bagianmu, biarkan Tuhan lakukan bagiannya. Anda akan sadar, Anda akan lihat pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat karena Tuhan selalu sanggup melakukan mujizatnya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Buat saya tadi lagu terakhir kode tuh, saya mesti khotbah apa. Saya selalu dari tadi ke toilet nanya Tuhan mau ngomong apa pagi ini. Nanti ibadah kedua belum tentu khotbah yang sama. Kemungkinan besar tidak. Karena tadi konfirmasi ketika ketemu Bro Marco. Oh saya tahu ibadah kedua mau khotbah apa. Belajarlah seperti Daud berkata. Dokter udah ngomong ke saya vonis Bapak mati 2021. Tapi saya belajar berkata seperti Daud berkata dalam Mazmur 31 ayat 15a. Daud bilang gini, my times are in your hand. Waktuku, hidupku, nyawaku, usahaku, rumah tanggaku, masa depan anakku ada di tangan Tuhan. Bukan di tangan dokter, bukan di tangan pandemi, bukan di tangan bencana, bukan di tangan situasi, bukan di tangan kesusahan, bahkan kegagalanku sendiri. Tidak, hidupmu dan hidupku bukan ada pada tangan setan, bukan ada pada tangan orang jahat manapun, bukan ada pada globalis. Hidup kita ada pada tangan kanan Tuhan yang memegang kita dengan kekuatan sayapnya. Jangan takut kawan. Hadapi hidup dengan berani, tapi nggak boleh dengan lembek. Hadapi hidup dengan strong, dengan api Tuhan yang menyala-nyala berkobar. Kalau Anda hadapi hidup dengan ketakutan, Anda kalah sebelum bertanding. Tuhan masih mau dan masih mampu melakukan mujizat. Lakukan bagianmu. Let God be God. Biarkan Allah jadi Allah. Let the Lord becomes the Lord. Biarkan Tuhan jadi Tuhan. Mau dipikir gimana caranya saya sembuh? Nggak masuk akal. 2008 kena kanker stadium 3, 2023 lagi ketemu saudara-saudara, bentar lagi ada kopi sama kue tiaw. Enggak, bukan kode, jangan disiapin. Masuk akal? Nggak masuk akal. Makanya lagu tadi, aduh, orang kadang udah muak dengan jargon mujizat. Saya mah sampai hari ini nih, pandemi membuktikan betapa kita membutuhkan mujizat. Mujizat itu adalah pertolongan Tuhan yang sudah tidak sanggup lagi kita lakukan. Pandemi membuktikan kita lemah kok. Pandemi membuktikan kita wong, kita manusia, kita bukan siapa-siapa. Pandemi sudah meratakan semua keangkuhan manusia. Makanya belajar untuk bergantung sama Tuhan. Yang berikutnya ayat 16 dan 17 bilang begini, ketika Yesus mengajak murid-murid nih untuk pergi membangkitkan Lazarus yang sudah jadi mayat 4 hari. Tuhan Yesus ketemu salah satu murid namanya Thomas Didimus bilang begini, marilah kita pergi untuk mati bersama-sama dengan dia. Coba lihat. Ini murid luar biasa, dah imannya hebat punya. Coba Anda pikir Tuhan Yesus mau ketemu Lazarus mau ngapain? Lazarus sudah jadi mayat mau ngapain? Mau membagikan kehidupan. Tapi Thomas murid Yesus yang tiap hari kebaktian sama Yesus sedang berpikir bahwa mereka akan menghadapi kematian. Saya mau bilang sama saudara segini, poin ketiga, jangan negative thinking saat Anda berada dalam pergumulan. Jangan. Dalam hidup ini jangan Anda nambah-nambahin. Orang di sekitarmu sudah cukup pintar untuk menjadi negative thinker dan negative speaker dalam hidup kita. Yesus pengen bikin kehidupan, Thomas berpikir akan bertemu dengan kematian, mau dirajam rame-rame sama keluarga Lazarus, sama orang-orang Yahudi yang benci Yesus. Selalu saja ada orang yang mudah sekali panik dan berpikir negatif, dan berpikir yang terburuk, dan memposting yang negatif juga. Pak, tapi kan hidup susah, orang Kristen harus prepare for the worst. Yes, prepare for the worst. But always hope for the best, because hope is stronger than fear. Buat yang gak ngerti, subtitle bentar lagi nongol. Orang Kristen harus bersiap untuk yang terburuk, yes. Tapi selalu berharap untuk yang terbaik, sebab pengharapan selalu lebih kuat dari rasa takut. Dan pengharapan adalah modal untuk kita hidup, dan pengharapan tidak mengecewakan, kata Alkitab. Jangan kehilangan pengharapan. Kau yang jomblo, jangan kehilangan pengharapan. Keburu Maranatha, Pak. Enggak, kalau Tuhan izinkan Anda menikah, menikahlah. Pak, Anda yang sedang punya target, cicilan, bayaran, tagihan. Lakukan bagian Anda. Setelah itu nangis di kaki Tuhan.
Pikul yang Anda sanggup pikul. Dan biar Yesus pikul yang Yesus sanggup pikul. Karena ternyata jadi Tuhan itu berat. Anda nggak usah jadi Tuhan. Tuhan Yesus bilang gini, jadi seolah-olah Tuhan Yesus mau bilang sama Anda pagi ini gini, jadi Tuhan itu berat, biar aku aja. Bener gak? Saya udah berhenti jadi Tuhan atas hidup saya. Ampun, saya nggak mau atur-atur Tuhan, biar Tuhan yang ngatur hidup saya dan keluarga saya dan pengembalaan saya. Udah nggak sanggup saya. Tapi ketika orang percaya, sedang berada dalam kesukaran, jangan negatif thinking. Kenapa? Masalahmu udah runyam, tambah ruwet. Udah gitu, udah ada gini. Nggak semua orang senang ketika Anda naik. Tapi semua orang seringkali senang ketika Anda jatuh. Dan seringkali posting tanpa sebut nama Anda, tapi Anda tahu itu ditujukan kepada Anda. Buat saya gampang. Puji Tuhan untuk tombol unfriend dan unfollow dan mute. Saya pendeta menggunakannya. Nggak perlu semua suara negatif Anda dengar. Wah nggak bisa Pak Marco, nggak bisa. Nggak bisa dah, bocuan dah. Pokoknya kita mati punya dah tahun ini, nggak bisa dah Pak. Udah Pak, kalau kita dengerin orang ngomong 1000 kali begitu, kita mati beneran. Hati-hati dengan siapa Anda bergaul dan hati-hati apa yang Anda izinkan masuk ke telingamu. Perbanyak firman iman, kurangi drakor. Wah susah nggak ada yang amin ini. Kalau Anda, ini statement lepas dari khotbah ya. Ini sebuah statement yang saya pahami sendiri gini. Kalau Anda baca Alkitab, doa 6 menit ngantuk, tapi sehari semalam bisa ngabisin 6 episode, kuasa gelap itu. Ya kalau mau nonton 6 episode, bacanya 6 pasal lah. Benar nggak? Doanya 60 menit lah. Benar nggak? Tapi kalau baru sungguh Cooper baru belum saya. Udah begitu. Tapi begitu nonton sepak bola, gol. Hidup Argentina. Waduh. Yang keempat, ayat 23-24. Tuh, Tuhan Yesus bukan ketemu Thomas, sekarang dia ketemu cicinya Lazarus namanya Marta. Ayat 23-24 tuh, kata Yesus kepada Marta, sampai nih, Tuhan Yesus mau membagikan kehidupan, saudaramu akan bangkit. Coba lihat jawaban Marta, ampun. Semoga di sini nggak ada Marta ya. Namanya boleh, tapi sikapnya jangan. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Kalau film dubbingan gitu kan. Terus di kanan kiri ada yang bilang, ya benar. Biasa kalau sorak-sorak negatif itu paling gampang ya. Tuhan Yesus datang membangkitkan kehidupan. Marta ngajarin teologi akhir zaman sama Yesus. Ini Tuhan yang sumber Alkitab tuh Tuhan Yesus gitu. Dan Marta, saya punya kesimpulan gini. Orang Yahudi kan banyak mazhab. Marta ini mazhabnya mazhab Farisi. Karena mazhab Saduki tidak percaya kebangkitan, mazhab Farisi percaya ada kebangkitan orang mati. Pada akhir zaman, Tuhan Yesus datang mau membangkitkan Lazarus sekarang, mau mengerjakan mujizat sekarang, mau menolong Anda sekarang. Tapi Anda dan Marta berkata, oh tidak bisa. Menurut teori harusnya begini. Marta bilang, oh saya tahu. Menurut teologi ya. Karena saya STH, MTH, DTH dan hahaha. Titel saya bukan cuma S1, S2, S3, tapi sudah S23 Ultra. Jangan coba-coba nyicil kalau nggak ada duit. Menurut saya, adik saya akan bangkit pada akhir zaman. Bukan cuma di sekitar kita gampang ada orang berkata-kata negatif. Anda jangan ikutan negatif ya. Kalau hidupmu udah suram, Anda negatif, hancur hidupmu sudah. Yang berikut yang keempat saya mau bilang ini, jangan merasa lebih pintar dari Tuhan. Loh, Tuhan mau, nih pasien kanker ini bisa masih berdiri, saya mau ngomong apa coba? Ada pasien kanker saya doakan, langsung sembuh selama-lamanya. Mau ngomong apa saya? Sembuh selama-lamanya, maksudnya meninggal. Kedaulatan Tuhan kan. Jadi let God be God. Anda jangan merasa lebih pintar dari Tuhan, jangan mengatur Tuhan. Kalau Tuhan bilang, Anda, matikan aku udah gak kuat hidup ini. Anda udah sakit parah, udah kena masalah bertubi-tubi. Nongol lagi. Kita lagi. Belum mati-mati. Berarti Tuhan belum selesai denganmu. Jangan jadi Tuhan. Dan udah berkata tamat dari rumah tanggaku. Tamat dari masa depanku. Oh tamat kisah cintaku. Kalau Tuhan belum selesai. Jangan kasih titik waktu masih ada koma.
Jangan jadi orang yang lebih pintar dari Tuhan ya. Sebab itu yang kelima saya mau bilang gini. Ayat 40 kan ketika orang-orang melarang Yesus karena mayat Lazarus sudah berbau. Jawab Yesus begini ayat 40. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Poin kelima saya mau bilang ini. Jangan menyerah dengan dirimu dan keadaanmu. Selama hayat masih di kandung badan, Tuhan masih bekerja. Lazarus sudah mati Pak. Udah game over tamat Pak. Siapa bilang alumni sekolah minggu tahu akhir ceritanya? Bener gak? Om Lazarus mati beneran gak? Mati beneran, gak pingsan Pak. Mati 4 hari Pak. Gak pingsan, dia mati beneran. Tapi that's not the end of the story. Belum tamat. Masih to be continue. Kisahmu masih berlangsung. Jikalau engkau percaya. Kenapa saya bisa ngomong gini? Kalau Anda masih hidup, Filipi 1 ayat 6 berkata gini, akan hal ini kata Rasul Paulus, aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia Tuhan Yesus yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, pasti, saya tambahin kata pasti, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Jadi kesimpulannya gini, kalau Anda masih hidup, Kristus masih bekerja, mengerjakan kasih karunia, karakter yang baru, buah-buah roh, dan berkat-berkat, dan pertolongan. Saya ulang statement saya di awal, kenapa Anda masih hidup? Bukan cuma tugasmu belum selesai, karaktermu dan karakterku belum beres. Belum beres. Kalau kita pulang, Tuhan tuh cari bangsawan-bangsawan surgawi. Putra dan putri kerajaan surga. Anak-anak raja segala raja. Karakter kita lagi digosok sama Tuhan. Jangan Anda berkata, udah gak bisa berubahnya aku Pak Pendeta. Udah dari dulunya aku begini. Itu kata orang Amerika Utara begitu. Itu orang Amerika Utara kan. Sibolga, Tarutung, Siborong-borong, Amerika Utara, sebelah New York, New Jersey, Medan. Nah itu dia. Atau orang Ambon berkata, saya bisa begini Pak Pendeta, berarti saya bisa berubah. Kalau hitung saja saya bisa sabar, 1, 2, 3, udah nyampe duluan nih kalau balap lari. Kalau Anda, saya orang Tionghoa Pak, saya diinjak terus Pak. Kalau Aing nggak belajar kasar, nggak belajar kungfu, kung tau, kang tung, waduh, nggak bisa, nggak bisa. Kalau Anda masih hidup, karakter Kristus harus nyata dalam hidup kita. Sampai kita tuntas dan Tuhan berkata, naik nak, pulang, aku kangen sama kamu. Kalau yang masih hidup, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bilang sama dadamu, bilang, hai hatiku, jangan menyerah. Tuhan belum selesai. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ayat yang ke-6, sebab itu jangan di-entertain perasaan itu. Kita harus hidup dengan iman, bukan dengan feeling. Ulang lagi. Walk by faith, not by feeling. Orang yang berjalan dengan feeling sangat flaky. Karena feeling didikte oleh situasi. Situasi kita tidak menentu. Tapi orang yang kuat dari dalamnya, dia punya iman. Ada Yesus di dalam. Dia mendikte perasaannya terhadap situasinya. Bukan situasi yang mendikte perasaannya. Sebab perasaan bukan pondasi yang kuat. Berjalanlah dengan iman kawan. Jangan di-entertain rasa itu. Cukup menangis. Pak boleh menangis gak Pak? Kita kan manusia. Boleh gak orang Kristen menangis? Kalau lagi kena masalah. Bantalnya sering kali basah kan. Pendeta aja nangis. Saya waktu nangis Pak. Waktu sakit nangis Pak. Bukan karena sakitnya, tagihannya Pak. Nangis lah. Waduh, nangis banget itu. Tapi setelah nangis mau ngapain? Saya tanya. Setelah nangis mau ngapain? Ya bangkit lagi. Bangkit lagi, jangan ojo diroso-roso hati ini. Tapi Pak, kalau saya pengen nangis boleh dong? Boleh. Sampai kapan saya tanya? Ya sampai terus loh, sampai terus saya kasih tahu. Situasimu berubah nggak ketika Anda nangis terus-menerus? Nggak berubah. Setelah Anda nangis apa yang terjadi? Setelah Anda nangis 2-3 hari, nggak makan, nggak tidur, apa yang terjadi? Pusing. Nothing more than pusing, sakit kepala lagi. Oh boleh, kalau Anda merasa bisa dapat solusi dan pergumulanmu bisa selesai dengan nangis. Saya setuju kalau ini. Nangislah kalau setiap tetes air mata Anda bisa menghasilkan 50.000 rupiah. Kemungkinan besar banyak masalah kita bisa selesai. Makin banyak nangis, makin banyak cuan. Enggak begitu kan hidup. Apa hidup begitu? Anda nangis terus. Aduh. Sebaliknya,
Kalau Anda punya banyak energi untuk menangis, mengeluh, dan berkata-kata negatif, sekarang setelah Anda dengar khotbah ini, gunakan energi yang sama untuk memperkatakan iman. Perkatakan iman, perkatakan iman, karena ayat 43 bilang begini, dan sesudah berkata demikian, berserulah Tuhan Yesus dengan suara yang keras, Lazarus, marilah keluar. Cukup pakai ngomong, nggak ngetok, misi, Lazarus, oi. Yesus ngomong sekali dan harus spesifik nyebut Lazarus. Kalau nggak disebut Lazarus kenapa? Keluar semua mayat, bangkit semua. Perkataan Yesus punya kuasa. Tuhan menciptakan jagat raya pakai apa? Pakai kontraktor? Pakai ngomong. Jadilah terang. Jadilah bumi. Cukup pakai ngomong. Your word creates your world. Perkataanmu menciptakan duniamu. Anda mau pikiranmu, hatimu, rumah tanggamu, kantormu, kerjaanmu, rasanya kayak surga atau ke neraka ditentukan oleh cangkem. Itu bahasa Yunaninya ya Mas Wel ya. Oleh cangkem, oleh mulut. Hati-hati gunakan mulutmu. Mulut digunakan untuk memperkatakan iman. Gunakan otoritas yang sama yang Anda miliki dari Tuhan untuk memperkatakan iman, deklarasikan firman, perintahkan asa kembali, nyala lagi, dan perintahkan gelap itu sirna. Orang mau bilang tahun 2023 gelap. Iya kalau mati lampu. Tapi Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata begini, bangsa-bangsa yang diam dalam gelap telah melihat terang yang ajaib. Bukan cuma telah melihat terang yang ajaib, Yohanes pasal 1 berkata gini, terang itu menjelma menjadi manusia, jadi Immanuel dan tinggal di tengah-tengah kita namanya Yesus. Dan bukan cuma Yesus terang, Yesus berkata tentang Anda, kamulah terang dunia. Kamulah terang. Kalau Anda terang, gelap itu nggak bisa ada. Kalau Anda punya terang, gelap itu apa? Gelap nggak bisa diukur, gelap itu non-existent. Dalam ilmu fisika, gelap nggak bisa diukur. Gelap, darkness is the absence of light. Gelap adalah ketiadaan terang. Begitu terang ada, gelap nggak bisa ada. Kalau Anda punya iman, Anda punya firman, Anda punya terang, jangan takut, jalan terus. Dan yang terakhir saya mau bilang ini, jangan negative thinking dengan Tuhan, sebab Tuhan masih bekerja. Saya undang pemusik, saya undang singers. Ketika semua terasa sudah terlambat, I'm finished, habis sudah. Belajar dari kisah-kisah berikut. Lazarus sudah mati 4 hari. Janda di Sarfat sudah kelaparan dan punya tepung minyak terakhir sebelum dia mati. Laut Merah ada di depan 2 juta orang Israel yang mau nyebrang. 5.000 orang laki-laki plus kelaparan di depan Yesus. Yusuf yang katanya dinubuatkan akan naik tinggi 13 tahun di penjara. Tapi kisah tidak selesai. Setelah 4 hari Lazarus bangkit. Janda di Sarfat tepung dan minyaknya nggak habis-habis. Laut Merah depan Israel terbelah. 5.000 plus orang yang kelaparan makan kenyang. Sisa 12 bakul. Siapa yang bawa pulang? Panitia. Dan Yusuf yang dipenjara dan dibuang sama kokok cicinya dibuang. 13 tahun kemudian setelah nubuatan. Naik, diangkat Tuhan tinggi. Jaraknya sama Firaun cuma beda di tahta doang. Cincin kuasanya sama. Saya mau bilang gini. Teman-teman, Bapak Ibu yang di rumah. Yohanes 5 ayat 17 Yesus bilang gini. Bapakku bekerja sampai sekarang. Maka aku pun bekerja juga. Kalau Anda masih hidup, kisahmu belum usai. Tuhan belum selesai denganmu. Belum. Jangan putus asa. 2023 nggak gelap. Asal Anda punya Tuhan. Asal Anda jalan sama Tuhan. Balik lagi sama Tuhan. Nggak boleh pandemi membuat kita tawar dan undur dari Tuhan. Balik lagi. Sang terang tidak dapat dikalahkan oleh gelap, kata Yohanes pasal 1. Gelap tidak dapat mengalahkan terang. Seringkali apa ya, what looks like a setback oftentimes dipakai Tuhan jadi setup untuk membawa kita naik sama Tuhan. Apa yang kelihatannya nampak sebagai sebuah kehancuran, seringkali hanyalah sebuah penundaan untuk mujizat Tuhan bekerja. Dan kalau hari ini Anda masih ada, berarti Anda belum tamat. Sebab itu kita mau berkata bersama-sama, saya minta kunci E. Engkau yang lebih tahu, Tuhan lebih tahu masa depan hidup kita, cara menolong kita, cara untuk menokar jalanku. Engkau yang lebih mengerti, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku, cara untuk menolong hidupku. Cukup Tuhan yang jadi Tuhan, Dia lebih tahu, jangan kita yang jadi Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk
membuka cara untuk membuka Bapa, jalan. Engkau yang lebih mengerti. Amin Tuhan. Tolong kami tahun ini dan seterusnya untuk menolong hidupku. Mari bersama-sama suarakan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Mari kita bangkit bersama-sama, katakan ku percaya. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Angkat tanganmu dan angkat suaramu, katakan sama-sama. Ku percaya Tuhan tak pernah gagal, jadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati. Kami percaya, sebab itu kami bernyanyi dan berkata-kata, ku percaya. Kau Tuhan yang bangkit dan menang, jadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Biar jemaat dan singer saja katakan, ku percaya. Yang di sini, yang di rumah-rumah, katakan, Dia tidak pernah gagal. Ayo bangkit lagi. Ayo bangkit lagi kawan. Tuhan mendesain Anda jadi lebih dari pemenang, bukan jadi korban kehidupan. Dia nggak lalai. Dia hadir di rumah-rumah Anda. Angkat tangan dua-dua sekali lagi, katakan, ku percaya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji, menepati janji, Kau selalu tepat, menepati janji, janji-Mu. Mari kita buka tangan kita dua-dua, kita sembah Dia. Tarik kami naik lagi Tuhan, tarik kami bangkit lagi, bakar hati kami. Ya Roh Kudus, Yesus Tuhan, bangkitkan anak-anak-Mu lebih lagi.
Turunkan tangan saudara. Semua mata dipejamkan. Saya merasakan masih ada, tidak banyak, sedikit. Orang baik, saya tidak tahu di online atau di onsite. Yang engkau ibadah juga hari ini. Tetapi engkau masih ragu, apakah Tuhan sanggup menolong saya? Pandemi telah membuat engkau kecewa tentang satu hal. Saya tidak tahu apa. Mungkin kau kehilangan orang yang dikasih, mungkin ada masalah ekonomi. Tapi Tuhan mau berkata begini, I will prove myself to you. Aku akan buktikan diriku padamu. Even though you doubt me, sekalipun kau meragukanku, aku akan buktikan. Tahun ini kamu pulih, tahun ini kamu kuat, tahun ini kamu bangkit. Kenapa? Karena peperangan di depan makin hebat. Tuhan mau gerejanya mempelainya lebih kuat dari kegelapan yang akan melanda. Bangkit dan jadi terang, bangkit dan jadi pemenang. Terima dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus. Bangkit gereja Tuhan, bangkit. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu tak pernah gagal. Firman-Mu tak pernah lalai. Itu sebabnya kami mau terus berharap kepada Tuhan. Kami mau tetap percaya. Sekalipun tidak mungkin bagi kami, tapi kami percaya kami punya Allah yang sanggup untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin bagi kami. Terima kasih Tuhan. Untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Kau yang terus pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap jemaat-Mu dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Lewat kehidupan dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Banyak jiwa-jiwa diberkati dan datang kepada Tuhan Yesus. Bapa di surga, sebentar kami akan membawa persembahan.